sehat-sehat ya. Siapa nih yang udah kangen banget ikut sekolah minggu? Aku. Nah, tapi sabar dulu ya, sabar dulu. Kita harus mendukung pemerintah supaya tetap di rumah aja untuk anak-anak, supaya virus coronanya cepet pergi gitu. Sekarang kita ibadah dulu di ibadah online, sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Duduk manis, jangan sambil makan. Kita mau sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kepintaran Tuhan, kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, telinga kami agar kami sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau angkat pujian kita dari terbit matahari. Siap-siap ya pakai gerakannya ya, Kak Feran dan Kak Evan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
ayo jangan pada duduk. Pasti paling lagi pada duduk kan. Semua berdiri. Kita mau nyanyi lagu pujian Yesus pokok. Yesus pokok kita caranya, oke? Semuanya berdiri, ayo. Jangan duduk. Yang lagi makan, berhenti dulu dong. Oke? Ayo, kita nyanyi Yesus pokok, kita mau lompat ya. Semuanya nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tentang kebaikan
kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan, sehingga pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani pada hari ini, dan juga Engkau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau siapkan sikap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat merepan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi sama kakak David di sini. Udah lama ya kita nggak ketemu. Nah, saat ini kakak David mau bercerita tentang cerita di dalam Alkitab. Siapa yang mau kak David ceritakan? Ini dia orangnya, Nuh. Ya, pada saat ini kak David mau bercerita tentang Nabi Nuh. Nah, kita melihat ya, jadi pada waktu itu Tuhan melihat ke bumi bahwa manusia, apa yang ada di dalam hati manusia begitu jahat, dan apa yang manusia lakukan semuanya begitu jahat. Ada yang suka cubitin temennya, ada yang suka jahilin temennya, ada yang nggak dengar-dengaran sama orang tua, ada yang disuruh ini nggak mau, ada juga yang suka dorong-dorong temennya. Pokoknya jahil, semuanya jahat semuanya ya, iseng-iseng semuanya. Nah, pada saat itu Allah melihat ke bawah dan Allah sedih melihatnya. Di Alkitab disebutkan bahwa hati Tuhan menjadi pilu, itu memilukan hatinya. Kita melihat di sini bahwa kalau adik-adik mungkin masih ada yang suka jahil, mungkin masih ada yang suka iseng, ada yang suka bohong. Nah, hal itu sangat memilukan hati Tuhan. Nah, kisah ini adik-adik bisa lihat ya di Alkitab, di Kejadian pasal ke-6 sampai ke-9. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. Nah, kita melihat hal itu memilukan hati Tuhan. Tuhan begitu sedih melihat hal itu. Tetapi ada satu orang yang Tuhan spesialkan, karena orang ini hidup takut akan Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi Alkitab mencatat orang ini hidup bergaul dengan Tuhan. Siapa yang di sini yang punya sahabat? Siapa yang di sini punya teman baik? Nah, kakak David yakin semuanya pasti punya teman baik. Sama seperti Nuh. Nuh punya teman baik, yaitu Allah sendiri. Dan demikian juga Allah berteman baik dengan Nuh. Karena itu Alkitab menuliskan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Karena mereka berdua adalah seperti seorang sahabat yang sangat baik. Jadi Nuh menceritakan rahasianya kepada Tuhan, demikian juga Tuhan memberikan rahasianya kepada Nuh. Jadi pada suatu hari ketika Tuhan melihat manusia di bumi begitu jahat, lalu Tuhan memberitahulah ia kepada Nuh bahwa ia punya rencana atas dunia ini, atas manusia, bahwa ia akan menghapuskan manusia dari seluruh bumi ini. Lalu Tuhan katakan, aku akan menghapuskan manusia dari seluruh muka bumi, karena aku melihat yang ada di dalam hatinya semata-mata adalah kejahatan. Karena itu ia mau menghapuskan manusia dari muka bumi. Karena itu Nuh, kamu buatlah sebuah bahtera. Nuh disuruh membuat suatu bahtera. Bahtera itu merupakan perahu tapi ukurannya sangat besar, seperti kapal tapi ukurannya lebih besar lagi. Nah, Nuh disuruh membuat sebuah bahtera. Nah, Tuhan memberitahu Nuh begitu detail. Ia beritahu ukurannya, panjangnya, lebarnya, tingginya, kayunya dari kayu apa. Tuhan kasih tahu Nuh begitu detail, kamu buat bahtera ya. Saat itu saat Nuh dipanggil, Nuh sudah berumur 500 tahun adik-adik. Udah tua banget ya. Nah, tapi Nuh begitu taat, Nuh begitu semangat. Oke Tuhan, kalau Tuhan suruh aku bikin bahtera, aku akan bikin bahtera. Kita mencatat Nuh membuat seperti apa yang Tuhan katakan. Ukurannya dari kayu apa, semuanya Nuh turuti. Nuh membuat bahtera selama berapa lama adik-adik? Kira-kira 100 tahun adik-adik. Wah, 100 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Apalagi Nuh
cuman punya sedikit orang. Oh iya, ngomong-ngomong, Nuh punya satu keluarga. Jadi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Itu mereka adalah keluarganya Nuh. Nah, pada saat membuat bahtera, mungkin anak-anaknya saja yang membantu Nuh dalam membuat bahtera. Jadi pembuatan bahtera itu dibuat dalam waktu yang lama, 100 tahun. Dan selama 100 tahun itu adik-adik, teman-temannya Nuh mungkin mengejek-ejek dia, katanya, Nuh ngapain bikin bahtera, padahal kan gak pernah hujan, apalagi Nuh bikinnya di atas gunung. Diketawain deh dia sama teman-temannya, padahal Nuh hanya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan Nuh juga memberitakan Injil kepada teman-temannya. Nuh katakan, kamu juga bertobat, kamu gak bisa hidup di dalam kejahatan, kamu harus bertobat gitu. Jadi selama 100 tahun Nuh mengabarkan Injil kepada teman-temannya, kepada orang sezamannya untuk bertobat, tapi mereka tidak ada yang mendengarkan Nuh. Dan tiba saatnya setelah 100 tahun bahtera itu selesai dibangun, lalu panggil semua binatang-binatang yang ada di bumi sepasang-sepasang, gajah, jerapah, tapir, harimau, kuda, apalagi ya, biawak, komodo, semuanya datang ke bahtera Nuh sepasang-sepasang. Mereka semua datang ke bahtera Nuh, dan luar biasanya Tuhan, tidak ada yang terlewat. Semua binatang itu masuk ke dalam bahtera Nuh. Begitu luar biasanya Tuhan, bukan? Nah, kita juga melihat saat itu orang-orang mungkin bingung, kok ada binatang masuk bahtera Nuh semua, ngapain ya? Nah, mereka nggak tahu rencana Tuhan, tetapi Nuh tahu. Dia tahu karena ia adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Nah, pada saat itu barulah Tuhan katakan, sekarang Nuh beserta keluarga masuk. Nah, setelah Nuh masuk dalam bahtera, Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera tersebut, sehingga tidak ada lagi yang bisa membukanya. Saat itu mulailah hujan turun. Nah, mungkin awalnya hujan itu hanya rintik-rintik. Orang mulai berkata, paling sebentar lagi juga selesai. Tetapi tidak lama kemudian hujan itu semakin lama semakin deras, dan hujan itu mulai menutupi rumah-rumah, mulai menutupi pepohonan, bahkan sampai menutupi gunung-gunung. Dan semua yang dilihat semuanya hanya air. Dan kita lihat adik-adik, teman-teman Nuh yang waktu itu Nuh sudah katakan bertobat, mereka akhirnya gedor-gedor bahtera. Dia pukul-pukul bahtera, tolong Nuh, tolong. Tapi mereka sudah tidak terselamatkan lagi. Akhirnya mereka semua binasa, mereka semua dihapuskan oleh Tuhan dari muka bumi, sedangkan Nuh beserta keluarganya diselamatkan. Lalu kita lihat setelah beberapa hari berikutnya, Nuh ingin ngecek nih di luar masih terendam air atau enggak ya. Akhirnya Nuh keluarkan burung gagak, tapi burung gagaknya itu keluar masuk lagi. Nuh kasih keluar lagi, dia masuk lagi, karena ternyata memang belum ada pijakan di luar, semuanya masih air. Lalu Nuh tunggu sebentar, lalu ia keluarkan seekor merpati. Merpati itu dikeluarkan, lalu merpati itu kembali lagi ke dalam. Oh, Nuh tahu ternyata di luar masih belum ada pijakan untuk burung itu bisa bertengger. Akhirnya Nuh tunggu selama 1 minggu, lalu Nuh keluarkan lagi merpati yang sama, ia keluarkan. Lalu merpati itu pulang tapi membawa daun zaitun. Kita melihat bahwa sudah mulai ada kehidupan di luar sana, tetapi belum bisa untuk hidup. Akhirnya burung itu kembali kepada Nuh. Lalu Nuh tunggu lagi selama 1 minggu, ia keluarkan lagi burung merpati. Dan akhirnya apa adik-adik? Burung merpati itu tidak datang lagi. Burung merpati itu tidak datang kembali. Karena apa? Burung merpati itu sudah bisa tinggal di luar sana.
berarti airnya sudah mulai surut. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan, sekaranglah saatnya Nuh untuk keluar karena air itu sudah surut. Lalu Nuh keluar beserta keluarganya, beserta semua binatang yang ada di dalam bahtera. Tibalah mereka di gunung Ararat, adik-adik. Jadi mereka keluar dan Nuh sangat bersuka cita. Dia bersyukur kepada Tuhan. Ia memberikan korban persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan Nuh beserta dengan keluarga mereka. Dan kita melihat sini adik-adik, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh bahwa ia tidak akan lagi menghapuskan manusia dari muka bumi dengan menggunakan air. Nah, dengan apa Tuhan melakukan perjanjian? Tuhan membuat suatu tanda di langit yang selalu kita lihat adik-adik, yang sering kita melihatnya, bahwa Tuhan memberikan suatu tanda, yaitu sebuah busur yang berwarna-warni. Kita sering melihatnya. Apa itu adik-adik? Ya, itu adalah pelangi. Nah, Tuhan membuat suatu tanda berupa pelangi. Jadi ketika kita melihat pelangi, kita ingat bahwa Tuhan tidak akan lagi memusnahkan manusia dari muka bumi dengan air. Dan itu juga perjanjian Allah dengan Nuh. Adik-adik, cerita tentang Nuh ini merupakan suatu gambaran bahwa bahtera Nuh berbicara tentang Yesus, di mana tidak ada keselamatan di luar Yesus. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan adik-adik. Kita perlu mengingat ini. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, betapa Yesus adalah satu-satunya jalan yang membawa kita pada keselamatan. Juga kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana kita harus hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup bergaul erat dengan Tuhan seperti seorang sahabat. Seperti Nuh menganggap Tuhan sebagai sahabatnya, dan juga Tuhan menganggap Nuh sebagai sahabatnya. Demikian juga kita harus bergaul dengan Tuhan kita sebagai seorang sahabat. Mungkin kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Demikian juga kita bisa menceritakan apapun yang kita alami. Kita berdoa, kita bebas memuji, menyembah Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya Allah yang layak untuk kita puji. Puji Tuhan. Tapi sebelum Kakak David akhiri, Kakak David mau memberikan suatu ayat hafalan buat adik-adik. Jadi kita bisa bertumbuh bersama di dalam iman. Amin. Nah, ayat hafalannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Yuk kita buka bersama, kita baca bersama ya. Kisah Para Rasul yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, itu dia adik-adik ayat hafalannya untuk minggu depan. Kak David berharap semuanya bisa hafal, semuanya bisa bertumbuh di dalam iman, terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja yang bisa Kakak David ceritakan pada siang hari ini. Kiranya adik-adik semua diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.